Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan BNA Solar Panel. Video kali ini membawakan tema pasang PLTS dan cabut meteran PLN. Ini unik sekali. Seperti apa videonya? Simak videonya. Oke, yang pertama saya membahas latar belakang orang memasang PLTS. Jadi apa motivasinya, latar belakangnya Anda memasang PLTS? Ini tentunya bervariasi tiap orang. Apa latar belakangnya? Apa alasanmu memasang PLTS? Tulis di komentar. Oke, kita bahas untuk latar belakang orang memasang PLTS. Bermacam-macam yang saya simpulkan. Yang pertama adalah yang umum, paling umum, mungkin 80-90% orang memasang PLTS adalah yang pertama untuk penghematan, untuk mengurangi tagihan listriknya. Seperti dapat kita lihat di grafik ini untuk PLTS-nya 114 kWh atau seharga 175.000. Ini sampai hari ini tanggal 18 September. Sedangkan untuk PLN-nya ini cuma 13 kWh atau sekitar Rp20.000. Tentunya ini suatu penghematan jika sudah mencapai break even point untuk pemasangan PLTS-nya. Untuk yang kedua, latar belakang orang memasang PLTS adalah sebagai backup PLN. Jadi ketika terjadi gangguan listrik PLN, misalnya listrik PLN mati nih, tidak ikut mati ya, seperti ini contoh ini. Nah, itu kan listriknya tidak ikut mati. Terus ini kolam koi saya juga tetap berjalan. Semua kebutuhan listrik saya tetap berjalan, tercover sama PLTS. Jadi semuanya bisa tercover sama PLTS ini sebagai backup. Dan termasuk untuk jenis backup, salah satunya adalah ketika tegangan PLN-nya itu di bawah standar yang diizinkan, sekitar 190 sampai 240 volt. Nah, jika tegangan PLN-nya itu katakanlah jauh dari tiang listrik itu kadang itu di bawah 190, dan tentunya PLTS bisa dijadikan sebagai backup. Ini listriknya pakai panel surya full, tidak pakai PLN. Sulit masangnya kalau di sini. Ini ada penunggunya di sini. Ya, kita masuk. Lantai loro. Lantai 2 ini. Ini sistemnya. Ini pakai panel. Dia pirang WP ya? 15 WP. 15 WP cukup untuk penerangan. Nah, ini sedang proses charging ini. Ini penyalahgunaan wewenang ini, harusnya yang lithium ini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ikhlas tetap jadi. Ini ada inverternya juga. Inverter kecil nih. MSW 150 watt. Ini untuk yang tegangannya AC 220. Ini pakai inverter super kecil. Baterainya cuma ini nih. Ini cukup untuk lampu ini, untuk 24 jam cukup. Ini ada ini nih, apa namanya, master switch-nya ini untuk seluruh ruangan. Nah, ini lampunya pakai USB ini. Tuh. Wis kayak neng kafe. Tuh, sepanjang ini lampu kecil-kecil ini, wattnya kecil sesuai kebutuhan. Ini baterainya penuh, tuh, udah penuh tuh. Kalau saya ini MCB-nya dimatikan ini. Tuh, udah penuh baterainya. Yang berikutnya atau yang keempat adalah aliran sakit hati sama PLN. Ini yang melatar belakangi orang-orang itu antusias sekali memasang PLTS dan cabut meteran PLN. Jadi dilatar belakangi karena sakit hati sama PLN, mungkin kena P2TL, mungkin kena denda karena pelanggaran atau kesalahan-kesalahan teknis, pencatatan metering yang tidak fair dan lain-lain. Akhirnya melatar belakangi untuk memasang PLTS dan mencabut meteran PLN. Nah, ini yang sering dikampanyekan. Karena mungkin di dalam hatinya ada rasa tidak puas dengan PLN, makanya kadang sering kali itu di grup-grup itu dia itu mengajak
orang-orang yang belum masang PLTS untuk masang PLTS dan cabut meteran PLN. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita mampu untuk melepas meteran PLN setelah masang PLTS? Nah, tentunya ini perlu banyak pertimbangan. Harus dengan otak yang jernih, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang, hati yang bersih. Masang PLTS dan melepas meteran PLN. Di sini saya memberikan saran kepada para pemirsa yang baru mulai atau baru kepingin untuk memasang PLTS atau panel surya. Jangan ikut-ikutan, jangan menjadi korban YouTube atau korban Facebook. Ini perlu dipikir matang-matang. Mampu nggak kita itu misalnya melepas meteran PLN? Sebagai pertimbangan bahwasanya di video saya sudah pernah saya sebutkan, kerugian memasang panel surya adalah salah satunya cuaca itu fluktuatif. Jadi ketika cuaca mendung atau hujan berturut-turut, tentunya listrik di rumah kita itu tidak bisa kita gantungkan 100% kepada PLTS. Bisa atau enggak? Sebenarnya bisa, tapi tentunya biayanya sangat besar. Karena kita harus mempunyai baterai yang besar dengan daya otonomi yang cukup, misalnya 1 minggu atau berapa hari sesuai tipikal daerahnya atau lingkungannya, cuaca di setiap wilayah yang tentunya berbeda-beda. Nah, seperti saya contohkan mungkin di daerah Bogor. Daerah Bogor adalah kota hujan. Tentunya akan berbeda dengan daerah lain. Seperti itu sebagai pertimbangan. Di grafik konsisten saya ini contohnya bahwasanya ketika cuaca mendung, itu PLTS atau panel surya kita itu juga produksinya akan menurun. Jadi ini sebagai pertimbangan. Jangan ikut-ikutan dengan semangat yang sangat menggebu-gebu terus melepas PLN tanpa dipikirkan dulu, yang akhirnya kita akan menyesal. Tapi misalnya kalau memang mampu, dananya ada, itu ya bukan masalah. Bukan suatu masalah jika memang dananya mampu untuk membeli baterai dan juga menambah panel surya. Nah, katakanlah ini baterai saya ini memang pas, ini cuma 8,4 kWh, ini cukup untuk ya kebutuhan saya karena memang tujuan saya itu penghematan. Tentunya kalau saya tambah berarti saya kan ada tujuan untuk menggantikan PLN. Saya tidak ada tujuan untuk menggantikan PLN. Jadi PLN saya itu tetap ada, juga panel suryanya ada. Jadi ketika cuaca sedang tidak baik, tidak mendung atau hujan, di sini saya masih membutuhkan PLN karena tujuannya penghematan. Beda lagi kalau kita tujuannya menggantikan PLN. Ini baterainya saya perbanyak, panel suryanya saya perbanyak, saya bisa mencabut meteran PLN. Tentunya dananya sangat besar. Seperti itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.